Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita dapat kembali bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid At-Tawabin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau sebagai figur tauladan umat manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun dan membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam keimanan dan keislaman sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Semoga kita yang hadir di tempat ini kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan hal-hal penting terkait khutbah Jumat pada siang ini, khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, keutamaan ibadah haji dilaksanakan di tanah suci. Mari bersama kita mengkaji sungguh-sungguh sepenuh hati. Allah Ta'ala mengampuni dosa dan salah selama ini. Dosanya bersih laksana bayi lahir dari ibunya sendiri. Balasannya adalah surga bagi haji yang diterima, yaitu haji mabrur namanya. Sungguh senang dan bahagia. Tamu Allah yang istimewa, terkabulnya semua doa. Mohonlah doa apa saja sesuai dengan kebutuhannya. Bila meninggal saat berhaji, tidak dihisab di akhirat nanti, masuk surga bertemu ilahi, bahagia dan nikmat kekal abadi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sedikit akan kita bahas tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji. Hari ini merupakan tanggal kedua dari bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, yang artinya beberapa hari lagi jemaah kita di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah haji secara serentak, dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Tentu bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, ini adalah suatu anugerah terbesar dan kesempatan emas untuk menyempurnakan rukun Islam yang menjadi idaman dan cita-cita bagi setiap kita umat Islam. Kita mendoakan semoga seluruh jamaah haji kita yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini dalam keadaan aman, selamat, lancar, sukses,
dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang belum berangkat haji dan umrah, semoga kita diizinkan bernasib sama seperti mereka, mendapatkan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bila kita melihat keutamaan ibadah haji ini yang merupakan suatu motivasi yang begitu kuat bagi kita umat Islam, terutama bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama, keutamaan orang melaksanakan ibadah haji adalah Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka selama ini. Dosa dan salah umat manusia selama di dunia ini pasti banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Maka untuk menghabisi dosa kita, sehingga dosa-dosa tersebut tidak ada yang tersisa, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika orang mampu melaksanakan ibadah haji dengan dasar keikhlasan dan ketakwaan serta keimanan di dalam hati, maka dengan haji tersebut dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Selama dalam pelaksanaan ibadah haji tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang sifatnya bermaksiat. Nabi kita bersabda, "An Abi Hurairah, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hajja falam yarfutu wa lam yafsuqu raja'a min dhunubihi kayamin waladathu ummuh." Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji selama dalam melaksanakan ibadah haji tidak berkata keji, tidak berbuat dosa, maka orang tersebut ketika pulang ke tanah air, dosa-dosanya akan terhapus, suci bersih, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Betapa beruntungnya para jemaah kita, manakala mereka telah sempurna dalam melaksanakan ibadah haji, seluruh dosa-dosanya diampuni, bahkan saking bersihnya dosanya, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedua, keutamaan orang melaksanakan ibadah haji adalah balasannya yaitu surga. Inilah di antara keutamaan tertinggi bagi diwajibkannya pelaksanaan ibadah haji kepada umat Islam agar mendapatkan surga yang menjadi akhir dari tujuan kita beribadah di atas muka bumi ini. Dan sempurnanya surga itu akan diberikan kepada kita bila kita telah mampu menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah minimal sekali seumur hidup. Tentu haji yang menyebabkan orang masuk surga adalah haji yang betul-betul terlaksana sesuai dengan ilmu dan aturan-aturan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya bagi setiap jamaah haji mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji, dimulai dari syarat, rukun, sunnah, makruh, pembatal, dan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga bila sempurna pelaksanaan ibadah haji tersebut, maka hajinya
dikategorikan haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiada lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Rawahu Malik, Bukhari, Muslim. Bahwa haji mabrur itu tiada lain balasannya kecuali surga. Kita doakan semoga jamaah haji kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini benar-benar mendapatkan haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi modal terdahsyat untuk dapat menikmati indahnya surga di akhirat nanti. Yang keempat, yaitu keutamaannya adalah bila dalam pelaksanaan ibadah haji ada yang meninggal dunia, maka tergolong mati syahid dan nanti di akhirat tidak akan dihisab. Orang-orang yang meninggal pada saat melaksanakan ibadah haji, maka di akhirat nanti tanpa diperiksa, tanpa dihisab, akan dengan mudahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu merupakan puncak dari ibadah. Pengorbanannya begitu besar, perjalanannya begitu jauh, kemudian mengeluarkan biaya-biaya besar dan stamina yang besar. Maka ini menyebabkan menguras segala-galanya, yang menyebabkan begitu besar perjuangan dan pengorbanan yang dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Maka jangan heran, saking beratnya ibadah haji tersebut, selalu ada saja yang meninggal dunia pada saat mereka melaksanakan ibadah haji. Entah karena terjepit, entah karena lemas, kehabisan tenaga, atau kena terik matahari, dan hal-hal yang berat lainnya. Maka ketika jamaah tersebut meninggal dunia di tanah suci, di akhirat nanti jamaah haji tersebut akan langsung masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab, tanpa diperiksa. Memang setiap orang yang melaksanakan ibadah haji selalu meminta doa kepada keluarga, karib kerabat, dan saudara-saudaranya agar dalam melaksanakan ibadah haji mereka sukses dan dapat kembali ke tanah air. Tapi manakala terjadi sesuatu seperti musibah atau memang ketentuan Allah menjadi takdirnya untuk meninggal di sana, maka di sisi lain itu adalah anugerah yang terindah. Karena orang yang mati dalam pelaksanaan ibadah haji tergolong mati syahid, tergolong berjuang di jalan Allah, yang akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa diperiksa, yang dinamakan dengan bighairi hisab. Yang terakhir keutamaannya, yaitu merupakan tamu istimewa bagi para jamaah yang melaksanakan ibadah haji, termasuk tamu istimewa yang Allah prioritaskan. Bila jamaah haji di sana berdoa di tempat-tempat mustajab, di Ka'bah, di Mekah, yaitu di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, yaitu di Raudhah. Apabila mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan cepat terkabulnya doa. Maka sering kita mendengar orang-orang yang sebelumnya mengalami suatu kesulitan dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, atau dalam pekerjaan dan bisnisnya. Ketika pulang haji, mendapatkan banyak kemudahan dan terbukanya pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Dan anehnya di mana-mana kita melihat, kalau secara teori orang yang pulang melaksanakan ibadah haji tentu akan bangkrut dan miskin. Tetapi anehnya tidak pernah kita mendengar ada orang pulang haji kemudian jatuh miskin dan melarat. Lihatlah contohnya di kampung-kampung
Mereka para petani yang pendapatannya hanya beberapa saja. Karena keikhlasannya dalam beribadah, menabung, menyisihkan sebagian rezekinya untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah pulang melaksanakan ibadah haji, namanya makin dimuliakan, dipanggil Pak Haji atau dipanggil Bu Haji. Bahkan pekerjaannya makin berkah, usahanya makin berkah, makin lancar dan makin berkembang. Inilah menunjukkan bahwa umat Islam yang sedang berhaji ketika berdoa di tanah suci, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan iman dan Islamnya, ditingkatkan pendapatannya, dan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah dan beruntunglah bagi siapapun yang pernah melaksanakan ibadah haji, akan merasakan mereka adalah tamu-tamunya Allah, di mana kita tahu yang namanya tamu pasti akan diservis, pasti akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita bertamu di hadapan manusia saja, betapa manusia memuliakan kita, menyambut kita. Apalagi kita bertamu di rumahnya Allah, di Baitullah, di Masjidil Haram, maka Allah pun akan lebih menyambut kita, akan lebih membalas kita, akan lebih memuliakan kita dengan karunia-Nya, dengan rezekinya, dengan rahmatnya, dan dengan ampunannya. Semoga kita yang hadir di tempat ini suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sehingga sempurna rukun Islam yang merupakan kewajiban fardu ain bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.